dia kebanyakan mengumbar data pribadi kita. Iya. Apalagi pinjol. Follower 3.000 Iya. ya, yang 2.000 jualan. Membuat fosil Anda, membuat Fosil. peninggalan, fosil digital. Bangke. Sudah ya. Ya, sudah. Seperti berlari dari jauh. Lex, kita ketemu lagi. Kita obrolan. Iya. Balik lagi di podcast Alvin Everywhere. Dan kita masih ada di satu tempat ngopi lah ya. Tempat ngopi nggak jauh-jauh, karena kita memang berdua suka ngopi dari kita siaran ya. Jadi kita ketemu tandem ya. Iya, ketemu tandem ya. Ketemu siaran, kita suka ngopi. Dan ini ganti menu lagi kita. Iya, karena sesi pertama sudah habis. Dan ini sesi kedua, ada kopsu ala One Hop. Iya. Kopsunya ini gula aren ya. Kayaknya oke lah rasanya lah ya. Rasanya oke. Nah, oke ya. Kita ini mau ngobrolin apa sih sebenarnya? Ngobrolin apa aja ya? Ngobrolin apa aja seperti biasa. ngobrolin apa aja. Dan yang pasti mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah, semoga bermanfaat ya. Karena kita buat sebuah konten ya. Ya, konten pasti dong ya. Itu memang ya paling nggak bisa bermanfaat lah ya untuk orang lain. Mudah-mudahan insya Allah. Gua ngelihat hidup lu tuh masih ada cover. Apaan tuh, Lex? Hidup lu cover? Iya, ada cover. Karena kan ada dua dunia, ada medsos dan udah gue tanggepin yang serius aja. Ya ampun. Ada cover. Kita hidup itu memang ada cover. Iya. Gue setuju. Karena cover kita, lu tahu kan sebenarnya media sosial ya, kita sebut Instagram lah ya. Itu hanya menampilkan di balik tampilan-tampilan yang oke di Instagram, Instagramable, ya kan? Itu ternyata butuh sesuatu yang berdarah-darah untuk menampilkannya. Butuh pengorbanan untuk kita tampilkan ya kan? Contohnya apa, Lex? Ya contohnya kalau kita semisal kita foto di tempat yang indah, gitu kan? Tempat yang indah. Kita perlu effort untuk pergi ke sana, ya kan? Dan yang ditampilkan yang indah. Iya. Itu yang memang sosial media itu menampilkan yang indah-indah. Iya, betul, setuju ya. Menampilkan yang indah-indah. Tapi beda platform, beda ini ya, beda apa namanya? Beda penampilan. Kalau di Instagram itu cenderung memang menampilkan yang indah-indah. Iya, betul. Kalau di Twitter itu sedikit agak konflik ya. Betul. Agak keras ya. Walaupun sekarang gue udah nggak main Twitter, dulu main. Ya sampai sekarang juga gue ngelihat fenomena yang agak keras itu di Twitter. Kalau Facebook itu keseharian agak slow, walaupun ada bahasan-bahasan yang agak keras, agak keras ya. Tidak sekeras di Twitter. Iya, kayaknya yang Twitter tuh lebih ke apa sih, maksudnya tepi jurang ya? Tepi jurang banget. Konflik banyak di situ ya. Berarti lebih ke manajemen konflik deh. Manajemen konflik. Enggak sih, memang beda kalau kita ketika bermain di sosial media di Facebook ya, Alex ya. Ya, beda. Iya kan. Artinya di sini beda tuh enggak separah ataupun se ekstrim Twitter ya kan. Masih bisa lah kita untuk apa sih namanya sedikit seperti mengikutinya, walaupun terkadang kita jangan sampai terbawa arus. Itu dari proteksi dari diri kita ya. Iya, betul. Seperti halnya bagaimana sih kita sewajarnya bermain media sosial. Bermain sosial media. Dan bijaksana of course ya. Karena sesuatu yang kita tampilin di media sosial itu sebenarnya bukan kita yang sesungguhnya. Iya. Itu udah banyak yang mengakui lah ya. Iya. Udah banyak bahwa itu bukan kehidupan kita sebenarnya. Iya, betul. Dan apalagi dengan banyaknya pencitraan salah satunya ya kan. Betul. Itu kan juga, Alex. Iya pasti ya. Termasuk juga podcast Alvin Everywhere ini. Betul, ini termasuk juga. Bijak dalam bermedia sosial itu
ini sebenarnya hal yang perlu kita share juga buat teman-teman ya. Iya, buat teman-teman dan juga untuk kita pribadi juga. Untuk kita pribadi juga. Iya kan. Terkadang kan self reminder ya. Self reminder. Terkadang kan dia juga bersosial media yang terlalu berlebihan. Betul. Terlalu banyak juga ya. Dan mungkin salah satunya ini, Lex, kalau bisa, sebisa mungkin tuh kita harus yang namanya menghindari berbagai informasi pribadi. Oke, menghindari share informasi pribadi tentang kita ya. Iya, tidak terlalu mengumbar. Iya. Karena kan kebanyakan sekarang dengan bermain sosial media kebanyakan mengumbar data pribadi kita. Iya. Apalagi pinjol. Pinjol. Kita foto dengan KTP gitu kan. Iya. Itu data pribadi kita loh. Iya. Diumbar kemana-mana. Kan itu bisa juga disalahgunakan kan? Bisa banget. Iya kan? Bisa apalagi banget. dengan sekarang dengan apa-apa sedikit-sedikit foto KTP. Bahkan mungkin apa sih namanya? Ini ya. Apa itu? Finger. Iya kan? Iya. Bisa juga kan? Bisa. Nah, semuanya itu membutuhkan data pribadi. Nah, sebaiknya kalau menurut gua pribadi ya, itu nama asli kita, kemudian nama keluarga kita, terus perhatikan nomor handphone kita juga. Nomor handphone kita bahaya banget itu. Gua pernah punya kejadian agak membagongkan juga tentang nomor pribadi. Jadi akun gua spesiali WA ya. Gua pernah dihack gara-gara entah kenapa itu bisa teman-teman Facebook gua itu yang kena sasaran mereka. Lo tau kenapa sebabnya? Kenapa itu? Nomor gua terpampang ternyata di Facebook. Gua terpampang. Lu sadar nggak sih waktu itu? Waktu itu nggak sadar. Itu mungkin lu buat akun beberapa tahun yang lalu, mungkin. Iya. Dan lu lupa kalau lu mencantumkan nomor handphone di Facebook. Ya kan? Ya, tidak gua setting. Nomor itu kan bisa disetting nggak kelihatan gitu kan. Di publik berarti ya. Iya betul. Dan dari nomor itulah akhirnya mereka juga menyambangi nomor teman-teman gua gitu kan. Kemudian memakai profil foto gua dari Facebook. Dari Facebook. Notabene gue di WA itu nggak pernah pakai real pic gue. Iya, gue juga punya beberapa nomor WA lu ya. Dua nggak pernah pakai foto, foto real pic ya. Foto asli, dan gue pakainya ya foto-foto yang karikatur, bukan foto asli. Demikian juga data-data mengenai tempat kerja. Kemudian ya kan, alamat rumah itu bahaya banget kalau kita share di media sosial. Ya. Nah tapi kebanyakan mungkin yang mungkin belum tahu, bukannya nggak tahu ya, belum tahu mungkin kebanyakan juga share tentang apa sih namanya tadi, alamat rumah, terkadang, terus pekerjaan, terkadang nggak sadar seperti gue juga terkadang share juga ya. Terkadang secara nggak sadar, sedikit lupa. Gitu. Iya. Terus kemudian gini, activity kita itu jangan pernah menampilkan activity kita di dunia media sosial. Oh ya? Karena ya activity kita misal nih, taruh kata kita sama keluarga kita lagi berlibur kemana, gitu kan? Oh iya. Kemudian itu detail banget dari sekarang pagi, siang kemana, sore kemana, malam kemana. Itu kan detail banget, jadi orang memantau kita. Oh iya, tergambar berarti ya. Kebiasaan sehari-harinya. Mulai dari pagi ngapain nih orang nih. Iya betul. Makanya sempat itu waktu pernah kejadian juga kan, si maling ini memantau dari aktivitas media sosial. Iya. Mulai dari pagi, siang, ngapain sore, aja malam, gitu. Karena kita share. Iya betul. Itu kesalahan kita, fatal. Pernah terjadi kan ya? Pernah terjadi bahwa keadaan rumah akhirnya kosong kan. Ketika kosong tahu kesempatan. Dan itu harus kita hindari ya. Share tentang activity kita. Terus pokoknya masalah tentang informasi pribadi. Itu tentang data pribadi kita lah ya, tentang pribadi. Terus, nah ini juga Alex, berpengaruh juga ketika kita memilih teman ataupun followers kita. Ya, karena kalau circle kita itu memang benar-benar yang kita percaya untuk tentang kita aman ya. Jadi kita harus setting media sosial kita
sedemikian rupa, kalau bisa private, kalau bisa ya. Tapi untuk kepentingan tertentu ya kita open gitu ya. Betul. Karena kita memilih teman dan memfollow teman itu memang kita harus memilih ya. Kalau misalnya kita kedapatan follower atau yang mengikuti kita itu orangnya kayaknya kurang kredibel ya. Iya, apalagi dari profil Facebook udah nggak jelas banget gitu. Udah nggak jelas banget. Kita harus setting bahwa siapa yang memfollow kita akan bisa tahu dulu siapa dia gitu kan. Entah itu nanti siapa tahu dia media sosial untuk cuman jualan. Ya kan ujungnya banyak tuh kayak di Instagram. Iya betul, makanya kita terkadang kita yang apa sih cuma ngeliat ujung-ujungnya nanti kita fallback juga ternyata jualan online. Follower 3.000 ya, yang 2.000 jualan online. Yang 1.000 teman asli gitu ya. Oh enggak, berarti follower 3.000, 2.000 1.500 fake. Atau fake itu ya kayak jualan online gitu-gitu ya. Ya kita harus proteksi itu juga ya. Follower dan following ya. Kalau kita mengikuti orang juga kita harus ngelihat. Iya, harus ngelihat. Ya paling enggak bisa lah ya untuk menjadi apa sih itu pertemanan yang bermanfaat. Betul. Buat kita. Iya. Kita follow orang yang nggak ada manfaatnya buat kita, ngapain gitu kan. Apalagi follower kita, misal taruh kata follower kita itu orang yang agak negatif gitu. Negatif dalam arti misal orang yang fanatik terhadap sesuatu, itu bisa mendistract pikiran kita juga. Betul. Sebisa mungkin kalau yang model-model seperti itu kita hindari deh. Iya, karena memang bisa merusak ke arah tujuan kita kemana gitu. Iya. Walaupun kita sevisi sama dia gitu ya. Wah ini kayaknya sevisi sama kita ini. Apalagi di era-era sekarang yang agak sensitif ya. Era mau pilkada, pilpres, semuanya yang serba serentak ini. Iya betul. Walaupun kita sevisi, tapi modelannya kayaknya gua nggak gini deh ya. Pasti ada sesuatu, maksudnya ada apa sih? Iya, bertentangan aja. Orang kita maunya damai-damai aja. Lu kenapa yang agak rusuh gitu ya? Padahal kita sevisi. Ya udah kita unfollow aja. Ngapain repot-repot? Nanti kembalinya kalau ngobrol di masalah ini kembalinya ke yang curhatan yang pertama nanti Lex ya. Oh iya, curhatan yang pertama tadi. Yang pertama nanti jadi seperti itu. Soalnya apa ya? Tracknya tuh seperti itulah. Iya, arahnya bisa kayak gitu ya. Bisa seperti itu. Ya makanya kita perlu selektif dalam memilih follower. Sama kita memfollow seseorang ya. Dan apalagi tadi yang lo bilang ya, berdampak negatif, dan salah satunya juga sebisa mungkin kita hindari akun-akun yang berbau-bau negatif seperti itu, Lex. Iya betul. Kayak misalnya akun-akun yang memang benar-benar kayaknya dia benci sama sesuatu gitu deh. Ya. Kayak akun ini tuh kayaknya dia itu tadi gue bilang sevisi sama kita, cuma kayaknya benci banget sama seseorang atau segolongan orang gitu ya. Kayaknya nggak banget ya kita follow orang yang gitu. Mending kita sekali lagi deh hindari aja deh, nggak mau ketemu yang mudah-mudahan seperti itu ya. Ya hindari akun-akun negatif. Iya betul. Dan ini nih, terkadang kita di poin yang ini mungkin kita sering banget lagi ya, tiba-tiba kita share tanpa berpikir terlebih dahulu. Ya kebanyakan gini, misalnya lu share ke gua, ya kan, terus gua baca, kayaknya iya nih gitu kan, terus gua repost atau langsung share gitu ya, tanpa melihat sumbernya dari mana, valid atau enggak, sohe atau enggak, sanatnya dari mana gitu ya, kita main share aja, padahal kita harus lebih detail, kita nyari sumber yang lain. Iya betul. Caranya ini dari mana nih? Bener nggak? Akurat nggak berita ini? Harus ada lah, paling nggak harus ada dari sumber-sumber lain ya. Tidak hanya cuma satu sumber, karena mungkin bisa jadi berita itu hoax. Berita itu hoax. Ya kan? Ini kejadian ya, real kejadian bahwa temen gue yang gue anggap orang itu berpengaruh. Kemudian sorry itu sih ya, pendidikannya memang oke. Bener oke. Sampai bisa dia nge-share sesuatu yang memang dia belum dapat kejelasan berita itu, dia share. Yang notabene dia hanya dapat dari tangan pertama gitu ya. Entah dia orang yang nge-share itu dari mana gitu ya. Dia dapat pertama kali ya, langsung dia share.
Dan pertanyaannya yang muncul di situ adalah bener nggak sih? Iya. Tapi dia share gitu, dia share. Nah, padahal Anda itu kan nggak buta-buta amat tentang informasi. Edukasi baik, pendidikan tinggi. Tapi terkadang masih kemakan berita-berita yang seperti itu, Lex. Betul, itu iya. Karena mungkin kalau menurut lu faktor apa, Lex? Kalau menurut lu? Karena memang keterbatasan informasi. Salah satunya ya. Salah satunya itu. Yang karena kita tadi belum open minded ya, karena kita dalam kayak ini iya sih kayaknya, terus ditanyain tapi nge-share gitu. Share kemudian kasih caption, benar nggak sih ini? Harusnya kalau benar nggak sih ini, lu cross check dulu dong. Iya, tentang kebenaran berita tersebut ya. Iya, harus cross check kemudian kalau ternyata memang ini, oh iya ternyata betul dari beberapa sumber berita ternyata menampilkan itu, ya kita baru share. Jangan lupa ya untuk selalu mencantumkan ya sumber postingan ataupun sumber berita ya, karena masih sering termakan yang seperti itulah. Sumber-sumber berita itu kalau boleh kita garis bawain di sini, misalnya sekarang kan banyak media sosial yang mengupload tentang berita ya, media sosial ya. Jadi media sosial anti mainstream. Mereka menampilkan berita yang seolah-olah valid, seolah-olah akurat, seolah-olah berita itu ternyata menyudutkan, ya kan? Ternyata hoax, ternyata enggak ada kebenarannya sama sekali. Kalau kita runut, kalau kita mau nuntut media sosial itu, kita akan kehilangan ketika dia sudah mendelete akunnya dan lain sebagainya. Dan banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Dia share berita hoax, kabur. Ternyata akunnya fake. Ya kita balik lagi ke media mainstream. Contoh televisi, radio, media cetak. Itu yang notabene memang berita-beritanya bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Tapi lu percaya nggak sih, Lex, kalau media tuh terkadang membesar-besarkan? Karena kalau ini ada dua asumsi ya. Membesar-besarkan berita itu ya lu tahu lah ya, cering-cering harus dapat. Menggoreng sesuatu itu cering-cering juga, ya kan? Harus ada cering-cering, harus ada cuan. Tapi menurut gua sih media berperan terhadap sesuatu berita atau apa. Ya, tapi mereka kan punya muatan. Cering-cering tadi kan. Itu ya sudah industri ya. Sudah industri. Seperti halnya ketika lu produksi iklan ya kan, lu juga harus membuat yang agak berlebihan dong. Agak berlebihan. Biar menjual dan biar didengerin orang tuh yang biar mereka bisa menangkap ini. Dan kalau bisa ada serial, seringnya terus ngalir gitu ya. Berita yang ini nih belum beres, terus terus ada serial. Kenapa kalau ada ini media itu berperan nih dalam hal misalnya membesarkan kasus ini, padahal ada kasus lain yang perlu di blow up. Tapi ini lagi viral, bos. Lagi viral, bro. Ini cering-cering gitu ya. Itu dia. Masih menghasilkan, why not gitu. Nah, ini Lex, kebiasaan yang berikutnya itu biasanya ini terjadi pada kaum hawa. Apa itu? Sering curhat di media sosial ya. Banyak banget ya dari kita merasa dia itu kayaknya kayak nggak punya temen ya. Dipikir media sosial itu buku diary kali ya. Yang dia bisa simpan, ternyata publish ke publik gitu ya. Semua orang dia curhat di situ ya. Dan itu pun terkadang bisa membahayakan diri kita sendiri kan. Bisa jadi itu juga yang namanya tadi yang kita bilang sebelum kita siaran podcast ini kan, jejak digital itu memang kejam banget. Lu hati-hati lu kalau share sesuatu di media sosial ya, akan ada jejak digitalnya ya kan? Memang kejam dan membuat fosil Anda, membuat peninggalan fosil digital. Bangke. Gue ada cerita sih sedikit ya tentang curhatan ini di media sosial. Jadi teman gue itu dengan profil dia yang bagus ya, cewek nih, profil dia yang cantik ya, pokoknya oke lah ya menurut gua. Dia bikin status ya, statusnya aduh kayaknya semua kebun binatang di Ragunan muncul semua ya. Gawat berarti itu ya. Dan mention satu orang gitu di situ. Satu orang, si siapa ini? Si temen gua mention satu orang gitu, dia maki-maki di situ dan kayaknya bahasanya sudah tidak sudah liar, sudah tidak tertata. Dan gua secara pertemanan gue harus mengingatkan dia. Iya. Kan? Sebagai teman yang baik juga harus mengingatkan dong.
jangan sampai yang berlebihan seperti itu ketika kita bermain media sosial, ya kan? Karena curhatan dia itu dilihat sama banyak orang yang berinteraksi dengan dia. Ya, ada teman, keluarga, mungkin bos dia, ya teman kan? Kantor, ya teman kan? kantor. Dengan profil dia yang kayak gitu kan sayang banget. Gua ingetin bahwa tolong status lu dihapus gitu ya. Sayang dengan profil kamu yang kayak gini. Kenapa kamu curhat di media sosial? Nggak curhat sama gue. Nggak curhat sama gua aja. Kenapa gitu ya? Yang akhirnya dia dengan berbesar hati dia mendelete statusnya gitu. Alhamdulillah ya. Jadi agak nyesel juga sih yang ngelihat temen, waduh kenapa bisa statusnya kayak gini gitu. Sayang. Terkadang kita juga ketika melihat atau kenangan-kenangan Facebook yang muncul, kadang kita juga bersosmed pernah alay pada masanya juga. Alay pada masanya. Iya kan? Kemudian diingetin lagi sama Facebook, dimunculin ya. Ya ampun, ternyata kita pernah alay juga ya. Pernah alay pada zamannya. Ya atau ya. Iya. Terkadang sampai kita bahkan mungkin sempat mengumpat-ngumpat lewat Facebook, ya kan? Sempat. Ya maklum lah ya, awal-awal Facebook ya. Peringatan buat Anda ya, delete lah umpatan-umpatan Anda. Bahaya itu jadi fosil. Oke. Dan apalagi zaman sekarang ketika kita melamar kerjaan, Lex ya kan? Mungkin kan para HRD nih mantau juga lewat sosial media kita, ya kan? Misalkan gue daftar di perusahaan lu, Lex, nama Facebook kan pasti kan dicantumkan juga kan? Betul. Nah pasti kan lu juga ngelihat track recordnya seperti apa nih dalam bersosial media nih. Salah satu referensi perusahaan yang didapat dari media sosial. Iya betul. Iya itu dia. Mereka akan melihat media sosial kita, bagaimana tindak tanduk kita ya terlihat tercermin dari media sosial. Iya betul. Iya kan. Ya itu dia, makanya kalau Anda ya bermedia sosial, kalau yang nggak sesuai dengan keadaan delete. Bahaya itu, bahaya. Iya betul bahaya sekali ya. Untuk zaman sekarang ya. Zaman sekarang kejam banget itu media sosial, makanya hati-hati. Viral karena postingan beberapa tahun yang lalu mungkin. Iya. Bisa diviralkan lagi. Ya makanya kita harus hati-hati membuat caption yang bagus sekarang ya. Jangan diulang ya kegiatan yang seperti itu ya. Iya, sebisa mungkin kita membuat caption yang sopan lah. Sopan. Ya kan. Ya minimal walaupun tidak mencerminkan pribadi ya, minimal bisa bikin kita lebih baik lah. Iya betul. Bisa kita bikin lebih baik walaupun kita berusaha gitu ya, masih berusaha gitu. Jangan yang kayak dulu alay-alay dulu lah ya. Iya, tapi memang seperti itu, Lex. Maksudnya kita pernah alay pada masanya ketika kita bermain di sosmed. Pernah dulu kita bagaimana kita dulu waktu mengenal media sosial pertama kali kan? Iya. Hurufnya besar kecil, gede, angka gitu-gitu, alay-alay banget, apalagi kata-katanya ya kan. Wah. Rusuh pokoknya dia dulu ya, rusuh. Bisa mungkin kita bisa mengendalikan diri kita lah ya untuk bermedia sosial ya. Luar biasa ya. Bijak dalam bermedia sosial. Iya, lebih ke bijak aja sih dalam bersosial media. Kayaknya nggak ada habisnya kalau kita ngobrolin sosial media, Lex ya. Karena banyak banget maksudnya tuh permasalahan-permasalahan di sosial media. Kayak dari berita hoax ya kan. Terus berita yang nggak valid, dari sumbernya dari mana. Banyak banget. Ya itu dia, makanya kita berhati-hati aja lah. Pesan Alvin everywhere ini kita harus bijak dalam bermedia sosial. Iya. Seperti itu pesan malam ini. Ya oke. Kayaknya kita kalau nggak putus kalau kita ngomongin media sosial. Betul. Ya. Jadi kita udahan aja. Dan kita putus sampai di sini. Di sini karena kita mau ngopi dulu. Iya. Yuk kita pamitan yuk. Saya Alex Jermain. Saya Pino Herdian. Pamit dari podcast Alvin Everywhere.